Sebanyak 70 tanduk kerbau asal Jambi disita petugas Balai Karantina di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu siang. Puluhan tanduk ini sebelumnya diangkut truk ekspedisi yang rencananya akan dikirimkan ke Tangerang. Penyitaan puluhan tanduk kerbau karena pengirimannya dianggap ilegal. Menurut petugas Balai Karantina, tanduk kerbau bukan termasuk komoditas hewan yang dilindungi negara, namun jika dikirimkan keluar pulau harus disertai surat dokumen dari instansi terkait. Pada kasus ini, pengemudi truk dan pemilik puluhan tanduk tidak diberi sanksi apapun. Mereka hanya diberi pembinaan. Hal ini kalau sesuai dengan Undang-Undang Karantina nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan dan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, pasal 35 yaitu persyaratan karantina harus disertai dengan sertifikat kesehatan, dilaporkan dan diserahkan pada pejabat karantina untuk dilakukan tindakan karantina, kemudian melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan. Petugas Balai Karantina menyatakan prosedur pengiriman tanduk kerbau tidak sulit. Pemiliknya hanya perlu melengkapi dokumen seperti sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan asal pengirim dan melaporkannya kepada petugas karantina di Pelabuhan Bakauheni. Aturan ini juga berlaku untuk pengiriman hewan yang tidak dilindungi negara seperti burung kicau dan lainnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu siang menggelar sidang pra-peradilan gugatan terhadap penyidik Polda Lampung oleh pemohon Syahril Hamid yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan dokumen hibah kepemilikan tanah warisan di Kelurahan Terusan Nyunyai, Kecamatan Raja Basa. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Lampung yang diajukan pemohon. Kuasa hukum pemohon menyatakan penetapan tersangka terhadap Syahril Hamid cacat hukum dan terkesan dipaksakan karena tidak cukup bukti. Penyidik tidak bisa menunjukkan dokumen yang dianggap palsu sebagai objek perkara. Pada sidang ini, pihak pemohon menyayangkan atas tidak hadirnya saksi penting pada perkara ini, yakni mantan lurah Terusan Nyunyai sebagai pihak pembuat surat sporadik lahan yang disengketakan. Diambil sumpahnya sebagai atas surat kepemilikan tanah, surat hibah dari orang tua ke anaknya yang menjadi salah satu menjadi objek perkara di sini, dan perkara itu sebenarnya sudah kami laporkan juga. Dan bahkan terhadap tindakan mantan lurah ini juga berpotensi melakukan pelanggaran pidana, paling tidak ikut serta. Dia tahu selaku pemilik sporadik, pengendali sporadik, penguasa sporadik, dia tahu persis tanah yang ada di wilayah hukumnya. Pemohon dalam hal ini hanya mengajukan ahli, tidak mengajukan saksi. Karena beban pembuktian itu harus pada orang yang mendalilkan permohonannya, maka karena pemohon tidak mengajukan saksi, maka kami tidak mengajukan saksi. Nah, terhadap duduk perkara yang diajukan dalam pra-peradilan ini, kami dari penyidik Polda Lampung terhadap perkara pokok yang sekarang menjadi objek pra-peradilan ini sudah masuk ke dalam P21 atau lengkap. Pemohon pernah melaporkan kasus ini pada tahun 2020, namun saat itu laporannya tidak ditindaklanjuti oleh Polda Lampung. Pemohon justru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Lampung pada April 2024 setelah dilaporkan balik oleh terlapor pada tahun 2023. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung didesak serius melakukan pencegahan banjir yang rutin terjadi saat musim hujan. Desakan ini disampaikan oleh anggota DPRD dalam paripurna Raperda laporan pertanggungjawaban Wali Kota atas pelaksanaan APBD tahun 2023 Rabu pagi. APBD Bandar Lampung lebih dari 2,2 triliun rupiah. Anggota DPRD meminta Pemkot mengalokasikan sebagian APBD tahun ini khusus untuk pencegahan banjir dengan cara melakukan normalisasi drainase dan sungai secara serentak,
penataan dan pengendalian pemanfaatan lahan, serta membuat daerah serapan air yang kini mulai hilang akibat maraknya pembangunan gedung dan perumahan. Untuk itu kami mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganan dan pencegahan banjir, upaya mitigasi dan pengurangan risiko banjir perlu terus ditingkatkan melalui penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan. Oh iya, udah kita tambah. Kan kalau anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu prioritas. Tapi karena kemarin keuangan daerah kan harus semua program harus kita jalani. Tapi kan sudah kita lakukan semua. Nah nanti ke depan ini apalagi pendidikan juga besar, kesehatan juga besar, jalan juga besar. Apalagi kita di pusat udah nggak ngerti lagi bantuan di pusat untuk kita. Nah, ini semua jalan-jalan sudah kita selesaikan semua. Dalam ya Om ya? Banjir besar di Bandar Lampung terakhir terjadi pada akhir bulan Februari lalu. Dari 20 kecamatan yang ada, sebanyak 10 kecamatan yang dilanda banjir, yakni Kecamatan Raja Basa, Kedaton, Kemiling, Waihalin, Kedamaian, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Sukabumi, Sukarame, dan Panjang. Meski tidak ada korban jiwa, namun banjir itu merusak ratusan rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Presiden, Universitas Lampung tidak menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT. Keputusan ini disambut gembira para mahasiswa karena perjuangan mereka menolak komersialisasi kampus berhasil. Mahasiswa berharap pihak kampus benar-benar mengikuti keputusan ini karena kenaikan biaya UKT dinilai sangat memberatkan. Mahasiswa juga akan terus memantau keputusan kampus supaya tidak menaikkan UKT diam-diam. Nggak melihat dari tingkatan mahasiswa itu kalau mau tidak. Jadi dengan adanya kenaikan itu mungkin kedepannya bisa kita mahasiswa nanti minta penjelasan dulu lebih lanjut dan keringanan terkait dengan kenaikan itu apakah menyeluruh atau memang masih dibedakan di tiap status mahasiswanya, sehingga nantinya memang bisa merata. Memang kalau memang naik itu ya khusus memang beberapa status aja, jangan semua gitu. Pihak Unila mengklaim bahwa mereka tidak menaikkan UKT sejak 2013 lalu. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Nilai UKT terendah kini Rp500.000 hingga yang tertinggi lebih dari Rp5 juta. Menyampaikan usulan tarif UKT. Nah, kami di Universitas Lampung sesuai dengan tupoksinya dan sesuai PUP SOP yang ada di Universitas Lampung itu dan diplenokan bersama fakultas, ada dekan dan ada WD2 saat itu, bahwa Unila tidak menaikkan UKT. Pihak Unila menyatakan akan mencari tambahan penghasilan lain dari non-UKT dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Unila. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.